إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, telah kita sebutkan hal yang pertama dari perkara-perkara yang memalingkan seorang muslim dari kebenaran, yaitu kejahilan, kebodohan. Disebabkan karena jahilnya seseorang dan bodohnya seorang tentang agamanya, sehingga berbagai macam pengaruh kesesatan itu mudah masuk pada orang yang seperti ini keadaan. Mudah tersesat, mudah menyimpang, disebabkan karena dia tidak mengetahui kebenaran itu apa. Maka ini yang menyebabkan terjatuhnya sekian banyak dari ahli ibadah, seperti kaum Sufiyah. Mungkin pada awalnya tujuan mereka baik, semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal, namun tanpa disertai dengan ilmu yang syar'i, yang bermanfaat, sehingga menyebabkan dia terjatuh ke dalam amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang sesat, dalam keadaan dia menyangka bahwa dia mengamalkan kebaikan, dia menyangka bahwa dia beramal saleh. Kaum Khawarij demikian pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian siapa orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sesat dalam beramal, tapi mereka menyangka bahwa kami adalah orang-orang yang paling baik dalam beramal. Inilah yang menyebabkan jatuhnya ahlul bid'ah ke dalam sekian banyak bid'ah dan penyimpangan, kesesatan. Kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, demikian pula kaum Sufiyah, ya, dengan berbagai macam sekte, berbagai macam firqahnya, seperti itu keadaan. Sangat mudah menyimpang karena menyangka itu kebaikan, ya, padahal itu adalah kesesatan. Yang menyebabkan itu adalah kejahilan, bodoh, ya, seperti sesatnya kaum Nasara. Mengapa kaum Nasara sesat? Karena mereka bersungguh-sungguh dalam beramal, tapi apa yang mereka amalkan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan sebaiknya tidak menikah. Sifat rahbaniyah, rahbaniyah itu meyakini tidak menikah itu lebih utama daripada menikah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sikap rahbaniyah yang itu merupakan bid'ah yang mereka lakukan, kami tidak pernah perintahkan dan wajibkan kepada mereka. Ya. Dan begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Umat Islam
siapa di antara mereka yang semangat ibadah tapi tanpa memiliki ilmu yang cukup sehingga menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesesatan, sama seperti perbuatan orang-orang Nasara. Sufyan Ibn Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihi shibhun min al-yahudi wa man fasada min ubadina fafihim shibhun min al-nasara. Siapa di antara umat kita ini, umat Islam, dari ulama kita yang rusak, yang tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka itu sama dengan Yahudi. Siapa di antara umat kita yang mereka semangat dalam beribadah tapi tidak punya ilmu, ibadah, tidak pernah belajar, maka mereka ini sama dengan kaum Nasara. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penyebab terbesar yang menyebabkan seorang terjatuh dalam penyimpangan dan kesesatan. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Termasuk di antara hal-hal yang memalingkan seseorang dari kebenaran, i'tiqadu ghumudil haqqi washtibahihi, meyakini bahwa kebenaran itu samar, ya, tidak jelas. Oh ya, samar. Paham? Ya. Mereka meyakini bahwa mau belajar kebenaran itu sulit, memahami kebenaran itu sulit. Ya. Tak ada yang bisa memahami kebenaran kecuali yang orang yang sudah tinggi tingkatan ilmunya. Ya. Seperti para imam-imam. Kalau kita ini sulit memahami kebenaran, tak mudah. Itu masalah. Akhirnya karena memahami kebenaran itu sulit, mau memahami Quran gak boleh sembarangan, sulit. Memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh sembarangan, sulit. Ya. Akhirnya ini menjadi penyebab yang menghalangi dia untuk mengamalkan kebenaran itu. Kalau ada seorang yang menyampaikan Allah memerintahkan ini, Allah memerintahkan seperti itu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak wanitamu, dan katakan kepada perempuan kaum mukminin agar mereka memakai jilbab, mengulurkan jilbab ke tubuh mereka. Ini perintah untuk seorang wanita, wajib hukumnya berjilbab. Kata mereka, jangan sembarangan kamu. Seperti kamu tak boleh menafsirkan ayat, tak boleh memahami ayat seperti itu. Ya. Yang boleh memahami itu hanya seorang kalau sudah sampai tingkatan tertentu, tingkatan yang tinggi. Ya. Hanya Syekh Fulan yang bisa memahami. Akhirnya seorang itu merasa untuk memahami sendiri, untuk membaca Quran dan memahaminya tak bisa. Padahal Al-Quran ini mudah untuk difahami, mudah selama mengikuti kaidah-kaidah yang ada, kaidah bahasa Arab, kaidah yang dijelaskan oleh para ulama.
Demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan, mudah bagi kita untuk memahami. Seperti contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khaliful musyrikin a'ful liha wa qassus syawari. Hendaknya kalian menyelisihi orang-orang musyrik. Pelihara jenggot-jenggot kalian dan pangkaslah kumis kalian, ya. Pangkas. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyampaikan pada seorang, ini perintah Rasulullah, apa kata dia? Oh, kamu jangan sembarang memahami hadis. Tak mudah memahami hadis. Yang bisa memahami itu hanya seorang yang sudah sampai pada tingkat sekian. Saya punya ustaz, tak punya jenggot, misalnya. Ustaz saya lebih pintar daripada kamu. Syekh saya lebih pintar daripada kamu. Itu Habib yang terkenal. Ya. Itu tidak melihara jenggot, dia lebih pintar daripada kamu. Memang betul itu hadis Rasul, tapi mungkin kamu salah paham. Akhirnya seperti itu. Ya. Orang dibuat tidak boleh mengamalkan sendiri Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau dibimbing sama ustadznya sendiri. Akhirnya yang diikuti ustadz, bukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kesesatan. Karena memahami apa? Kebenaran itu tak boleh difahami sendiri karena sulit. Ini yang dimaksud oleh beliau. Hafizahullah ta'ala. I'taqada katsirun mimman la tahqiqa 'indahu. Banyak yang meyakini dari orang-orang yang la tahqiqa 'indahu, yang tidak meneliti agama ini dengan benar. Wala khibrata lahu, yang tak punya pengalaman. Wala ma'rifata lahu bi nususil Qur'an was sunnah, dan tidak punya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Wadalalatiha, dan hal-hal yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu. Banyak dari mereka meyakini gumudul haqqi wa su'ubatahu. Gumud, kebenaran itu, hak itu, gumud itu samar. Kebenaran itu samar, tersamarkan. Wa su'ubatahu, dan sulit memahami kebenaran. Wa zada min rusukhi hadha al-i'tiqad aydan, dan ditambah lagi, ya, dengan kuatnya keyakinan ini yang ada pada mereka, ma sattarahu du'atut taqlidi min syurutin lil hukmi 'ala al-masail wal ahkam. Apa yang ditulis oleh orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk taklid. Mereka menyebutkan syarat-syarat yang sulit, yang berat untuk menghukumi sebuah permasalahan dan hukum. Yandur wujuduha fi katsirin minal muftin fi hadzal zaman. Yang sangat jarang, ya, keberadaan orang yang seperti ini dalam kebanyakan mufti. Yani mufti kebanyakan tidak punya sifat-sifat seperti itu. Jadi mereka mengatakan bahwa orang kalau mau memahami hukum Islam, ya, seorang harus pertama hafal Quran, ya, kemudian mengerti seluk-beluk tafsir, mengerti tafsir secara rinci. Seorang harus memahami bahasa Arab, mayoritas bahasa Arab harus difahami, ya, sehingga sorofnya harus mantap, kuat, ilmu nahwunya harus kuat,
ilmu balaghahnya harus mantap, ya. Mayoritas bahasa Arab harus dikuasai, ya. Sebagian menyebutkan itu. Kemudian mayoritas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dikuasai, difahami. Siapa orang yang seperti ini? Hah? Mungkin para imam-imam saja ya ada yang sampai seperti ini tingkatannya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dibuat agama itu sulit luar biasa. Lalu kemudian mengatakan yang bisa seperti itu hanya Syekh Fulan. Ya, Syekh Fulan ini sudah sampai tingkatan mujtahid. Kalau seperti itu, kalau benar, artinya tidak ada yang bisa memahami masalah agama kecuali seperti Imam Ahmad. Siapa sekarang yang seperti Imam Ahmad ilmunya? Sehingga setiap disampaikan kebenaran, dia mengatakan, wah itu salah pemahaman kamu. Tak bisa kamu memahami seperti itu. Yang bisa memahami hanya Fulan. Kalau di Indonesia itu ada satu firqah, ya, kelompok sempalan, ya. Tahu kelompok sempalan? Kelompok sempalan menyimpang, ya, sempalan. Ada kelompok namanya Islam Jamaah. Islam Jamaah. Hah? Ya, anak-anak memang pernah meneliti hal itu. Abdullah Lubis kan? Abdullah Lubis. Dia punya dulu. Tahu kalau Abdullah Lubis. Ya. Kalau pendirinya namanya Nur Hasan Ubaidah. Ada Lubis ujungnya, luar biasa. Jadi di Kediri pusatnya itu. Dan di Indonesia banyak menyebar. Dulu namanya Lenkari. Tapi setelah itu pemerintah sempat mengeluarkan larangan, tak boleh menyebar Lenkari ini, jangan Lenkari, berubah nama jadi LDII. Ya, itu juga Islam Jamaah sama. Di antara salah satu pemahaman mereka yang paling prinsip, ya, bahwa agama itu harus dengan proses mangkul. Ya, harus mangkul. Apa itu mangkul? Iman kamu tidak benar, Islam kamu tidak benar kecuali kalau kamu sudah belajar dari mereka, ya, dari ustadz-ustadz mereka. Kenapa? Karena ustadz-ustadz mereka ini juga sudah mengambil ilmu dengan cara mangkul. Mangkul ini sebenarnya asal maknanya itu bagus, ya. Jadi mangkul itu kalau dalam istilah penuntut ilmu talaqi, mengambil ilmu itu harus ada pembimbingnya. Ya sebenarnya bagus, ya, karena ilmu ini regenerasi dari Rasulullah menyampaikan pada sahabat pada tabi'in. Jadi ada silsilah yang berantai, tabi'in kepada atba'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita sekarang ini. Ya. Jadi ilmu itu semestinya bersambung, nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh terputus. Putus ilmunya akhirnya tidak salafi kan gitu. Sebenarnya asal maknanya bagus, tapi mereka membatasi bahwa dalam memahami agama harus dari ustadz mereka, karena ustadz mereka sudah mangkulnya kepada Nur Hasan Ubaidah. Nur Hasan Ubaidah ini juga sudah mangkul kepada seorang syekh di Saudi, tak jelas, ya, siapa, Abdul Hasan apa namanya, tak jelas. Tanya kepada orang Saudi pun nggak ada yang tahu, ya. Nah, katanya orang ini punya silsilah sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga ilmu ini harus dengan cara mangkul,
maka mereka menyebarkan ustaz-ustaz mereka harus belajar kepada ustaz itu. Ya. Meskipun ustaz itu orang paling bodoh di dunia, tapi karena dia sudah mangkul, maka ilmunya menjadi sah. Ini ya yang menyebabkan mereka itu tidak luas dalam memahami. Ya. Ingin memahami hadis, wah, tapi pemahaman ini tidak mangkul, berarti tidak boleh memahami seperti itu. Ya. Tidak boleh memahami seperti itu. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Kesesatan, penyimpangan. Akhirnya orang yang tidak mangkul, kata mereka, tidak punya iman. Kalau tidak punya iman, berarti kafir. Ini keyakinan mereka, Khawarij. Ya. Dan ini jelas merupakan kesalahan, kebatilan. Berkata Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, qala Syaukani, ya maaf saya langkahi ya, ke bawah. فالوقوف على الحق والاطلاع على ما شرعه الله لعباده. Al-wuquf 'ala al-haq, untuk mengetahui kebenaran, wal-ittila' dan memahami, mengetahui, 'ala ma syara'ahu Allah li'ibadihi, hal-hal yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Qad sahhalahu Allahu 'alal mutaakhirin. Allah sudah memberi kemudahan kepada orang-orang terbelakang ini. Orang-orang belakangan maksudnya generasi setelah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Memahami kebenaran itu lebih mudah, tak sulit. Ya. Kalau dulu mungkin lebih sulit. Untuk mendapatkan satu hadis, seorang harus berkeliling, rihlah, pusing-pusing itu tadi. Datang ke ulama ini, datang lagi ke ulama ini, datang lagi ke ulama ini, untuk mengambil ilmu. Tapi kalau sekarang, kata Imam Syaukani, sekarang mudah. Ya, kitab-kitab hadis sudah ditulis, dibukukan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Imam Ahmad, sana ada Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud. Belum lagi mu'jam-mu'jam yang lainnya. Banyak. Sehingga tinggal kita menelaah, melihat dan mencari. Allah mudahkan. Jadi memahami kebenaran itu mudah, tak sulit. Apalagi di zaman kita sekarang ini jauh lebih mudah. Ya, subhanallah, dengan internet mau mencari satu hukum itu, ya, situs-situs website para masyayikh, para ulama itu banyak sekali. Nah, ya, ada permasalahan, asal tahu bahasa Arab aja. Ada masalah, buka internet, ya, masalah. Ya. Ya. Katanya kalau ada masalah, bertanyalah kepada Pak Cik Google. Ustaz Google. Tahu semua Google ini. Nanti buka apa? Muncul masalah sekian banyak. Tinggal mau buka situs apa? Yang bagus, yang jelek semua ada. Nah, jadi mudah sekarang ini. Jauh lebih mudah. Wa yassarahu ala wajhin la yahtajuna fihi min al-inayati wat-ta'abi illa ba'd ma kana yahtajuhu in qabli. Ya. Kata beliau, dan Allah telah memudahkan sekarang ini dengan cara yang mereka tidak butuh letih, tidak butuh untuk mengeluarkan banyak tenaga, ya, dalam memahami kebenaran itu. Jadi sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu seperti yang kita sebutkan semalam, ya,
Seorang kalau mau mencari satu masalah, satu hadis saja harus berangkat. Di antara mereka ada yang berjalan selama 1 bulan, menempuh perjalanan safar untuk mendapatkan satu hadis. 1 bulan 1 hadis. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala itu pernah melakukan perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis. Jauh lebih sulit dulu itu. Sekarang Masya Allah diberi kemudahan. Jadi tidak ada kesulitan. Nah, cuma yang jadi masalah, sekarang semakin dipermudah, orang semakin malas. Ya, malas untuk memahami kebenaran. Pokoknya yang benar itu qaul ustaz. Apa yang dikatakan oleh ustaz itulah yang. Kata pepatah Arab, "Idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami." Kalau Hazami sudah ngomong, sudah berbicara, benarkan, pasti benar itu. Karena semuanya perkataan yang benar yang diucapkan oleh Hazami. Hazami ini seorang wanita di zaman jahiliyah. Ya. Nah, ada orang yang fanatik kepada Hazami ini. Pokoknya kalau Hazami sudah berbicara, benarkan, pasti benar. Jadi ini diterapkan pada sebagian. Ya, yang kamu amalkan itu yang diajarkan oleh Ustaz itu saja. Apa yang dikatakan Ustaz itu pasti benar, yang tidak dikatakan Ustaz itu pasti salah. Ini salah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz manusia, bisa benar, bisa salah. Seseorang dalam mengamalkan Islam bukan karena Ustaz, tapi apa yang dikatakan oleh Ustaz itu, lihat dia pakai dalil apa tidak. Kalau dia berdalil dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, nah itulah yang kita amalkan, bukan mengamalkan qaul Ustaz tapi dalil. Tapi mereka itu menutup, apalagi Syekh Sufia itu mereka sudah mendoktrin. Tahu doktrin? Hah? Doktrin, tahu ya? Paham doktrin? Doktrin ini sudah mendidik. Mereka dia lebih jauh. Apa di sini? Doktrin ini dia menguasai otak. Statement. Tahu statement? Brainwash. Iya. Di Inggris. Iya. Setiap saya bicara harus biar paham kan. Brainwash. Ya, apa? Apa tadi? Brainwash. Cuci otak ya. Jadi itu yang diajarkan kepada murid-murid. Kamu apa yang saya sampaikan kepada kamu terima apa adanya. Ya. Termasuk adab yang jelek, yang buruk, kalau murid itu bertanya kepada syekhnya apa dalilnya. Tak boleh mereka. Itu tidak beradab bagi mereka. Ya, kurang ajar pada guru itu namanya, bertanya. Ketika gurunya mengatakan ini haram, lalu dia bertanya, Pak Ustaz, apa dalilnya? Ini tidak boleh. Tidak boleh bertanya apa dalilnya kepada. Akhirnya seorang, ya sudah, apa yang dari gurunya itu kan diterima. Guru bilang A, guru bilang B. Ya. Lalu disertai dengan husnuzan, baik sangka. Guru saya kan sudah belajar di Saudi 20 tahun. Ya, tak mungkin guru saya tak punya dalil. Ya, guru saya sudah lama tinggal di Makkah. Makkah itu lumbungnya ilmu. Ya, ternyata kalau di Makkah kerjanya hanya jualan, hanya jadi pedagang, jadi mufawwid saja, pedagang di kebun kurma, teriak-teriak ini hajar jahannam, rumput watiba atau yang lainnya, itu kerjaannya. Ya, apa manfaatnya 20 tahun? Cuma 20 tahun. Abu Lahab orang Arab asli. Ya.
tidak pernah keluar dari Makkah, tapi juga ya seperti itu keadaan. Hal-hal yang seperti ini, ya. Didikan kesehatan seperti ini. Dan itu diajarkan kepada murid-murid dari kalangan Sufiyah ini. Ya. Yang diajarkan itu ya misalnya mazhab Syafi'i. Matan mazhab Syafi'i itulah apa yang ada di situ, itulah yang diamalkan. Ya. Padahal kalau seorang mengikuti mazhab lalu kemudian dia jumud, kaku terhadap mazhab itu, apa yang ditulis di situ itulah yang diamalkan. Ini cukup berbahaya. Ya. Karena kadang-kadang diajarkan bersikap untuk was-was dalam beramal. Ya. Was-was dalam beramal. Ya. Kadang-kadang ada yang berlebihan disebutkan dalam buku-buku mazhab itu. Nah. Sehingga sebagian mereka yang tidak membuka wawasan ilmu mereka untuk kembali kepada kebenaran, jatuhlah ke dalam was-was. Sebagian mereka menganggap kalau seorang sholat, ya, takbir, lafaz itu harus berbarengan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Allahu Akbar, barnya ini, bar itu harus sesuai dengan niatnya. Kalau tidak sesuai, ulang. Pernah lihat ada orang kalau takbir aja itu berkali-kali. Tapi bila hampir rokok, imam nak rokok terus. Berkali-kali Allah. Tak masuk. Allah. Tak masuk. Belum masuk. Ya. Seperti itu. Berapa kali di samping saya sholat seperti itu. Akhirnya tak khusyuk. Ada di Sulawesi itu dia seorang dosen pensyarah. Dosen pensyarah di universitas di Sulawesi. Orang ini luar biasa ilmunya, masya Allah. Seorang insinyur, tapi dalam masalah was-was ini luar biasa. Dia pernah sholat isya, tidak selesai dia sholat isya sampai mendekati waktu subuh. Ya. Dia menganggap ini tidak sah. Ya. Belum selesai, ulangi lagi terus sampai mendekati waktu subuh. Sampai istrinya itu menangis. Ini ada apa dengan suami saya ini? Ada apa dengan suami saya? Ini pensyarah. Ya. Suatu ketika juga subhanallah sholat isya, saya sholat isya, dia di samping saya. Saya nggak tahu. Biasanya orang lain kalau orang yang sudah tahu jamaah itu tidak ada yang mau dekat dia. Iya, karena akan terganggu sholatnya. Ya, terganggu sholatnya. Dia sering dalam sholat itu mengeluarkan kata-kata yang keras. Ya, belum lagi masalah takbirnya diulang-ulang, terus diulangi sampai mendekati waktu ruku. Selama sholat itu kadang-kadang Allah, ada apa ini? Ternyata itu was-was. Ini salah belajar. Ya. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu perlu kita memahami bahwa agama ini mudah. Orang yang tidak belajar saja bisa memahami agama ini. Di zaman Rasulullah SAW itu mayoritas bangsa Arab ummi. Ummi itu apa? Tidak tahu membaca, tak tahu menulis. Tapi ketika disampaikan agama ini, subhanallah, mereka sangat mudah untuk memahaminya. Tinggal masalah hidayah, ada yang menerima, ada yang menolak.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan atas kalian agama ini sulit, berat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kalian itu kemudahan, bukan kesulitan. Allah menurunkan Al-Quran ini bukan untuk menyulitkan hamba-hambanya, tidak. Justru memudahkan mereka untuk memahami. Kalaulah Al-Quran ini kedudukannya seperti pelajaran kimia, tahu banyak kimia, atau fisika yang penuh dengan rumus-rumus yang sulit, ya, rumus ya. Hah? Sulit, nggak bisa. Harus disama ini A, B, C, per apa sudah. Pusing. Gak ada yang bisa kecuali ya harus pening kepala dulu ya. Nah, ya kalau seperti itu ya gak ada yang bisa memahami kecuali orang-orang tertentu. Tapi agama ini tidak mudah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Inna hadad dina yusrun. Dalam riwayat Imam Bukhari dari hadits Abu Hurairah, sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Mudah agama. Tak ada yang sulit. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat ketika mereka datang ke daerahnya, datang ke kampungnya untuk mendakwahi kaum masyarakatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru. Hendaknya kalian selalu memberi kemudahan, jangan memberi kesulitan. Ya. Sampaikan kabar gembira. Jangan yang disampaikan itu hal-hal yang menakutkan sehingga orang itu lari dari kebenaran. Iya kan? Faris? Khusyuk ini. Hah? Kalau kita ini sudah khusyuk. Perlu berwudu. Wudu biar hilang ngantuknya. Nah. Ya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ini yang penting. Pahami bahwa agama itu mudah. Tak ada kesulitan. Ya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala khususnya pada zaman kita sekarang ini banyak kemudahan untuk memahami kebenaran, muncul lagi penyakit yang baru. Penyakit malas. Penyakit malas. Ya. Di sini disebutkan perkataan Al-Allamah Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahim. Kata beliau, wa rubba taysirin jalabat ta'sirah. Boleh jadi ketika diberi kemudahan menyebabkan orang jadi sulit. Fa inna hadha taysira rama al-uqula bil kasali wal aidi bis shalal. Karena sesungguhnya diberikan jalan-jalan kemudahan itu menyebabkan akal itu jadi malas dan menyebabkan tangan itu jadi lumpuh. Artinya malas, tidak mau beramal, tidak mau sulit, maunya yang instan, yang langsung jadi, segera. Nah, kalau Indomie, Supermie itu kan langsung jadi, bumbunya sudah ada, tinggal air panas ya direndam, selesai. Maunya seperti itu agama itu. Gak mau sulit, gak mau duduk belajar ya terlebih dahulu atau belajar bahasa Arab dulu, butuh waktu ya untuk memahami dan seterusnya. Itu gak mau. Maunya yang terima beres, terima selesai ya. Ini kaum muslim rahimakumullah juga tidak benar. Jalan-jalan kemudahan untuk menuntut ilmu sekarang luar biasa.
mudahnya, siriknya. Dulu di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, menuntut ilmu itu sulitnya luar biasa. Seperti yang kita sebutkan, mau berjalan kendaraannya keledai, kendaraannya unta dan yang semisalnya. Dan itu tidak semua orang punya kendaraan, ya. Karena orang kalau menuntut ilmu, ya berarti tidak mencari nafkah, tidak punya ma'isyah. Kata Syu'bah bin Hajjaj, man talabal haditha aflas. Kata Syu'bah bin Hajjaj, man talabal haditha aflas. Siapa yang belajar menuntut ilmu hadis akan jadi bangkrut dia. Apa bangkrut? Tairi. Hah? Bankrupt ya. Apa? Bankrupt. Muflis. Bangkrut, bankrupt ya. Bangkrut. Nah, bangkrut. Artinya apa? Orang menuntut ilmu itu bukan untuk supaya dapat mukafat tiap bulan, dapat sekian, tidak. Ya, harta lama kelamaan semakin sedikit, menipis. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk memahami kebenaran, bukan untuk cari fulus, cari duit, cari uang. Nah, sehingga di antara mereka ada yang itu tidak punya harta, tapi semangatnya dalam menuntut ilmu, sulit untuk mencari hadis. Tapi sekarang, subhanallah, mau cari hadis apa? Ada hadis demikian. Bukan komputer, bukan PC lagi, laptop di depan tinggal buka Maktabah Syamilah. Keluar semua riwayat Bukhari, Muslim, ini. Luar biasa mudahnya. Kita dulu di Damas itu nggak tahu namanya laptop. Ya, waktu saya di Damas nggak tahu namanya laptop, HP pun nggak tahu. Ya. Belum ada HP waktu itu. Sudah ada tapi belum di Damas. Kita ini orang seperti masuk penjara. Jadi tidak tahu apa yang terjadi di luar. Damas ini desa jauh lagi. Yaman termasuk negara yang terbelakang. Ya. Jadi kalau kita membahas satu hadis, itu saya pernah membahas satu hadis 1 pekan baru selesai. Itu pagi ya, tadi fajar masuk maktabah bahas, makan sarapan, belajar, masuk maktabah lagi bahas, habis asar masuk maktabah lagi, malam habis isya masuk maktabah lagi bahas. 1 pekan baru selesai satu hadis. Ya. Kenapa harus buka kitab ini? Luar biasa, melelahkan. Ya. Itu setelah selesai satu hadis itu, ketika awal mula saya membahas hadis, saya berkata subhanallah, 1 hadis 1 pekan. Ya. Jadi kalau dalam setahun seperti ini, berapa hadis saja yang bisa untuk dikumpulkan sekian banyak? Artinya tahqiq, ya, bukan sekedar takrib, tahqiq hadis untuk mengetahui apakah hadis ini sahih atau tidak sahih. Ya. Bukan hanya sekedar mengetahui ini riwayat Bukhari atau apa, tapi lihat perawi-perawinya, ya, perawi hadis. Tahu ya perawi hadis. Nah, cek satu persatu, ini siapa, ini gimana. Setelah mengetahui apakah ini pernah mendengar hadis dari ini, apakah ini murid pernah berguru kepada beliau, ya subhanallah, sulitnya. Ya. Akhirnya kita membayangkan gimana Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau punya kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah sekian jilid, Silsilah Al-Hadits Al-Dhaifah sekian jilid. Baru melihat ini saja, ini berapa umur Syekh Al-Albani beliau habiskan untuk membahas satu hadis sekian banyak jalur perawi. Jadi agama ini bukan
permainan ya. Belum lagi kitab-kitab yang lain, Irwaul Ghalil, At-Tamarul Mustafa, ya, dan kitab-kitab hadis beliau yang lain yang banyak sekali. Nah, berarti memang membutuhkan kesungguhan. Kita ini tinggal terima jadi aja, ya, tinggal terima jadi. Apa masalahnya? Tinggal lihat apa kitab Syekh Al-Albani, apa pendapat beliau. Masya Allah, mudah sekali. Tapi itu semakin dipermudah, muncul penyakit malas. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral, ya, selama Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajarlah. Sebelum tiba masa di mana seorang akan sibuk dengan berbagai kesibukan dunianya, ya, apalagi kalau sudah menikah, kemudian anak banyak, kebutuhan, keperluan banyak, ya. Nah, sehingga barakallahu fikum, untuk menuntut ilmu fokus itu sulit. Nah, ya. Kapan punya kesempatan? Misalnya ada keinginan mau keluar, segera, jangan ditunda. Wah, saya mau belajar. Nah, kapan mau belajar? Ini insyaallah ta'ala lagi, sebulan, 2 bulan saya mau berangkat ke Yaman, ke Saudi atau kemana ya, untuk menuntut ilmu. Segera itu. Ya. Jangan ada penyakit taswif. Oh, nanti saja. Oh, ada masalah ini, tunda lagi. Ada masalah ini, tunda lagi. Jadi kapan? Ya. Karena begitulah syaitan. Syaitan itu akan selalu menggoda seorang agar dia berpaling dari kebenaran. Termasuk di antara sebab yang menyebabkan orang itu istiqomah di atas kebenaran, kalau dia menuntut ilmu. Ya, semakin dia memahami agama ini, apabila dia menuntut ilmu dengan ikhlas, akan semakin kuat, ya, dan akan semakin menjauh. Syaitan tidak akan mampu menggoda dia. Tapi karena kelemahan ilmu itulah yang menyebabkan seorang mudah untuk dipengaruhi oleh syaitan. Kemudian poin yang ketiga, di antara perkara yang menyebabkan seorang berpaling dari kebenaran, i'tiqadul mubtil annahu 'alal haqqi. Keyakinan orang yang berada di atas kebatilan menyangka bahwa dia berada di atas kebenaran. Ini juga musibah. Ya. Amalannya batil, tapi menyangka saya ini sudah benar. Ya, yang lain itu yang salah, yang lain itu batil. Biasanya seorang, ya, selama ini dia belajar dari gurunya seperti ini. Dari kecil terus menjadi anak muda sampai dia dewasa, sampai dia tua, sampai jadi orang tua, pelajarannya seperti ini. Sehingga dia menyangka itulah kebenaran, itulah yang hak. Ketika ada seorang datang membawa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan ini tak sesuai dengan sunnah, ini tidak diamalkan oleh Rasulullah, kagetlah dia. Kamu ini datang dari mana? Masih anak muda sudah berani mengatakan bahwa ini amalan bid'ah, ini amalan tidak disyariatkan, ini amalan tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Saya ini dari kecil sudah seperti ini keadaannya. Kamu ini bawa agama dari mana? Wahabi tuh. Nah, muncul, ya, celaan-celaan. Ini seperti ini dia. Ya, kalau di Indonesia itu biasanya orang kamu ini belum banyak makan garam. Nah, kok sudah berani mengatakan ini tak boleh? Ya, saya ini dari dulu sudah seperti ini.
Karena sudah dari dulu sampai tua, maka dia meyakini itulah kebenaran satu-satunya. Yang lain salah. Ya, amalan yasinan, tahlilan, selamatan, berbagai cara, berbagai acara yang mereka lakukan. Itu kan dari dulu. Adat istiadat. Yang itu jelas tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Tapi karena tidak ada yang pernah mengajarkan, di situ ada ulama diam semua. Tidak ada yang menyampaikan bahwa inilah kebenaran. Akhirnya mereka terus terdidik dengan didikan seperti itu, menyangka itu kebenaran padahal itu kebatilan. Ya. Sehingga ketika ada yang menyampaikan ini tak boleh, apa kata dia? Waktu itu juga ada ulama. Kenapa mereka tidak mengatakan tak boleh? Ini bahaya. Kalau orang diam dari kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran, sehingga orang menyangka bahwa itu boleh saja. Nah, ini musibah. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa awwalu man dhalla fi dzalika humul khawarijul mariqun. Kelompok yang pertama kali yang sesat karena menyangka mereka benar dan yang lainnya itu salah adalah kaum khawarij. Al-mariqun, yang keluar dari petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu hakkamu li nufusihim, di mana mereka menetapkan hukum ya untuk diri-diri mereka bi annahumul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnatihi. Mereka menyatakan bahwa merekalah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa anna Aliyan wa Muawiyata wal askaraini hum ahlul ma'siyati wal bid'ah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan kedua tentara-tentara mereka, ya, bala tentara mereka berdua, mereka itu orang-orang bermaksiat dan ahlul bid'ah. Fastahallu mastahalluhu minal muslimin. Akhirnya mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan dari darah-darah kaum muslimin. Ini kelompok yang pertama. Mereka muslim? Ya, muslim. Ya. Mereka ini ya, awal mula munculnya itu sudah nampak pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh karena itu terjadinya pemberontakan terhadap kekuasaan Utsman radhiyallahu taala anhu yang menyebabkan Utsman terbunuh dalam peristiwa itu. Kemudian setelah itu berkembang dan nampaklah mereka pada peristiwa perang Siffin. Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Karena terjadi perbedaan masalah ijtihad. Dan sekali lagi kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak boleh mencela seorang pun dari para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ya. Kita mengatakan bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, pertikaian yang menyebabkan terjadinya peperangan, perang Jamal, perang Siffin dan yang lainnya, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak membicarakan itu. Diam. Ya. Tidak membicarakan para sahabat. Tapi kita diam. Siapa yang berbicara sampai pada tingkat melecehkan salah seorang dari para sahabat, maka penyimpangan. Telah menyimpang Sayyid Qutb ketika dia mulai berbicara tentang para sahabat, berbicara tentang perang ini. Akhirnya dia merendahkan sebagian para sahabat, merendahkan Abu Musa al-Asy'ari, merendahkan Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan mencerca, mencela Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu.
ini Sayyid Qutb. Ya, dia berani berbicara tentang sahabat. Akhirnya dia jatuh dalam kesesatan, penyimpangan. Ahlu sunnah mengatakan para sahabat adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan yang terjadi di antara mereka, kita mengatakan bahwa begitulah manusia. Para sahabat juga manusia, di antara mereka ada yang bersalah. Perselisihan itu disebabkan karena perbedaan ijtihad. Dan dalam ijtihad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asabahu falahu ajran, wa idza akhta falahu ajrun wahid." Apabila hakim menetapkan hukum, benar hukumnya, dia dapat 2 pahala. Pahala, tahu ya? Ajr. Kalau dia salah, maka dia dapat 1 pahala. Ali bin Abi Thalib benar dalam hal ini, maka dia mendapatkan 2 pahala. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu salah, tapi dia mendapatkan 1 pahala. Bukan karena mengikuti hawa nafsu, tapi karena salah dalam berijtihad. Nah, ketika keduanya ingin melakukan perdamaian, kalau istilah kita sekarang, kalau di Indonesia namanya gencatan senjata. Hah? Sama. Oh, sama. Gencatan senjata. Ingin berdamai. Ingin menyatukan kembali. Maka diadakanlah pertemuan yang masing-masing ada perwakilan. Amr bin al-As dan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari perwakilan dari Ali bin Abi Thalib, dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan mewakilkan Amr bin al-As. Terjadilah pertemuan. Ya. Yang tujuan adalah berdamai. Ini yang tidak disenangi oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini mayoritasnya dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Keluar mereka, memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka ini dulunya dikenal sebagai ahli ibadah. Ahli ibadah. Semangat ibadahnya Masya Allah, luar biasa. Ini mereka kaum Khawarij. Tapi mereka terlalu menyombongkan diri mereka, menyangka bahwa mereka lah yang benar, yang lainnya salah. Ini penyakit. Makanya jangan mudah tertipu. Kadang-kadang kita melihat ya seseorang, Masya Allah, orang ini semangat ibadah, mungkin malam tidurnya kurang sehingga wajahnya itu kelihatan pucat. Mungkin akhirnya apa? Ini kelihatannya alim, ini kelihatannya orang benar. Belum tentu. Ya. Boleh jadi dia orang yang paling sesat. Boleh jadi. Nah. Pernah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau masuk ke dalam masjid. Kalau tidak salah itu pada hari Jumat, beliau tidak mengerjakan salat Jumat. Ketika beliau masuk lewat satu pintu, di depannya itu ada seorang Khawarij, ahli bid'ah, sedang khusyuk, kelihatan khusyuk salatnya itu, salatnya Masya Allah. Beliau melihat, beliau langsung tinggalkan, tidak jadi masuk lewat pintu itu. Dan beliau menga'udzubillah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung pada Allah dari khusyuknya kemunafikan, khusyuknya orang munafik. Beliau cari jalan lain untuk masuk masjid itu. Ya. Kalau sampai lewat situ, khawatir nanti terjadi perbincangan. Ya. Akhirnya dia tertarik pada orang itu. Nah, masyaallah subhanallah, kaum Khawarij keluar sambil mereka mengangkat semboyan. Tahu semboyan? Kata mereka, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Apa maksudnya?
Ali bin Abi Thalib ketika mewakilkan kepada Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah ketika mewakilkan pada Amr bin Al-As untuk terjadi perbincangan di antara mereka berdua, ini dianggap berhukum dengan selain hukum Allah. Akhirnya mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Maka mereka, yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, dianggap berhukum dengan selain hukum Allah, dan siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ucapan mereka ini kan benar ya, tidak ada hukum kecuali milik Allah, betul. Akhirnya ucapan orang Khawarij ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, kalimatu haqqin aradu bihal batil. Ini kalimat benar, bagus. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang mereka maksudkan itulah yang batil. Akhirnya mereka menyempal, ya, menyimpang, kumpul di tempat yang namanya Harura. Makanya mereka disebut kelompok Haruriyah. Mereka mengkafirkan para sahabat, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan para sahabat yang ikut dalam peristiwa, semuanya kafir bagi mereka, halal darahnya. Ini Khawarij. Jadi terlalu bangga menyangka mereka itu benar. Mereka lah yang berpegang pada kitab sunnah, yang lainnya salah, batil, kafir. Dan perlu diketahui bahwa ya, yang menunjukkan kebatilan kaum Khawarij ketika itu, bahwa tidak seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke barisan Khawarij. Tidak seorang pun. Ya, tidak seorang pun. Ini sudah menunjukkan batilnya mereka, salahnya mereka. Anak-anak muda ini yang keluar, yang semangat agama tapi tanpa disertai dengan ilmu yang cukup. Oleh karena itu ketika mereka menyimpang, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib, izinkan saya ingin mendatangi mereka, menasihati mereka, orang-orang Khawarij. Maka datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam kisah yang panjang, Ibnu Abbas belum sampai ke tempat mereka, itu sudah terdengar suara seperti suara lebah. Lebah? Iya. Hah? Suaranya gimana? Oh, iya kan? Ada apa? Dengungan dari kejauhan. Kenapa begitu? Sibuknya mereka baca Quran. Mereka ini dikenal sebagai ahli ibadah. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati qaumun wa hum yaqra'una al-Qur'an laysa ka qira'atikum, yusalluna laysa ka salatikum. Mereka baca Quran tidak seperti kalian baca Quran. Mereka salat tidak seperti kalian salat. Salat mereka itu luar biasa bagusnya. Baca Quran mereka, Masya Allah, sungguh-sungguh dalam baca Quran. Walakinnahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramyah. Tapi mereka keluar meninggalkan agama ini seperti anak panah yang cepat meninggalkan busurun. Ini mereka. Ibnu Abbas datang kepada mereka. Ibnu Abbas melihat wajah-wajah mereka itu pucat, menunjukkan bahwa semalam mereka tidak tidur. Semangat dalam qiyamul lail. Nah, orang-orang sekarang itu banyak yang bangga kalau melihat wajahnya Usama bin Laden. Oh, ini wajah sosok seorang pejuang, jenggotnya Masya Allah. Hah? Ya, wajahnya kelihatan kekar, dia seorang yang berani, ya. Itu digambarkan seperti itu. Sehingga penggambarannya di kalangan anak muda itu
Usama bin Laden adalah seorang mujahid. Ya. Sampai di antara mereka itu ada yang buat kaos. Ya, kaos gambarnya Usama bin Laden. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau di Indonesia itu banyak seperti itu. Sampai ada yang sholat, kalau sholat pakai baju kaos ini, di belakangnya gambar Usama bin Laden. Kita sholat di bagian belakangnya yang dilihat Usama bin Ladennya. La haula wala quwwata illa billah. Ini semangat tanpa ilmu. Ya. Banyak yang bangga dengan Abu Bakar Ba'asyir. Kenapa Abu Bakar Ba'asyir? Dianggap sebagai seorang pejuang. Masya Allah, sudah tua tapi berjuang. Sudah mau mati tapi masih berjuang. Membela Islam, masih berjihad. Ya. Itu dari Malaysia juga. Iya. Pernah tinggal lama di sini. Itu. Bersama Abdullah Sungkar dan yang lainnya. Daerah mana? Ya. Tempatnya di mana? Ulu Tiram. Di Ulu Tiram. Ulu Tiram di. Tidak jauh sini. Jauh. Jauh baru. Oh. Innalillahi. Lain. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang seperti dianggap sebagai pejuang, tapi kesesatan. Ibnu Abbas ketika datang pada mereka, kata beliau, saya datang sebagai utusan dari anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan sebagai wakil dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka lebih mengerti tentang wahyu, yang mereka lebih memahami tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak melihat ada di antara para sahabat di antara kalian. Saya tidak melihat ada sahabat di antara kalian. Ini sudah menunjukkan sesatnya mereka. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mengucilkan diri, mengikat diri bahwa saya lah yang benar, inilah yang batil. Kecuali dengan hujjah. Nah, kalau dengan hujjah yang jelas dari Al-Quran, dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para sahabat, itu pasti benar. Ya. Jangan juga berlebihan, ya, berlebihan dalam sikap seperti ini. Tidak mau meyakini sesuatu bahwa itu pasti benar, ini juga salah. Ada kelompok namanya al-liberaliyah, liberalisme. Mungkin di sini juga tidak sedikit. Kalau di Indonesia itu namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Kalau kita mengatakan jaringan iblis, laknatullah alaih. Ini JIL. Apa kata mereka? Kata mereka, kita tidak boleh meyakini bahwa saya saja yang benar, yang lain pasti salah. Tapi katakanlah saya benar, ada kemungkinan salah, dan kamu salah, ada kemungkinan benar. Sehingga apapun yang kita katakan tidak boleh diyakini bahwa itu pasti benar. Seperti contoh, ya, Islam itu adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak Islam, maka ancaman neraka. Ya boleh, itu pendapat kamu, tapi kamu tidak boleh meyakini itu benar. Pendapat kamu benar, ada kemungkinan salah. Orang Nasara yang mengatakan bahwa Isa, apa di sini? Kalau Isa, kalau di Indonesia mereka bilang Yesus, Jesus, Jesus. Mereka mengatakan Yesus itu adalah anak Allah.
kamu katakan kepada Nasara, ucapan kamu itu salah, ada kemungkinan benar. Gimana pendapat pernyataan ini? Ini jelas batil. Akhirnya orang ragu tentang agamanya. Tidak punya keyakinan. Apa itu yakin? Yakin itu adalah sebuah ilmu yang sesuai dengan kebenaran yang dipastikan. Tidak boleh ada keraguan. Kapan ada keraguan? Kafir. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu dari Rabbmu. Jangan kamu termasuk orang yang ragu. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang tidak boleh seorang itu mengatakan, oh ada kemungkinan salah ini keyakinan saya. Tidak boleh. Islam yang dibawa Rasulullah SAW pasti benar. Siapa yang tidak di atas Islam ini pasti salah. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk pasti salah, kafir, keluar Islam dari Islam. Rasulullah SAW adalah utusan dari Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad bukan utusan Allah, kafir, keluar dari Islam. Begitu. Ya. Ini keyakinan-keyakinan yang seorang harus mengatakan ini pasti benar, yang lainnya salah. Nah ini ma'asyarul musyrah Rasulullah. Ya. Kelihatannya sudah mulai lelah. Makannya sudah sayup. Ya. Jadi istirahat dulu. Lanjut jam berapa? Hah? Kami mungkin sudah duduk sini. Iya. Sudah dulu insyaallah, nanti kita lanjutkan setelah sarapan. Wallahu a'lam.